musafir yang jumlahnya satu orang itu adalah syaitan, seorang syaitan. Dua orang musafir itu adalah dua orang syaitan. Kalau lebih dari dua orang, maka mereka musafir. Pelajaran yang ingin kita kaji pada malam hari ini yaitu kaitan dengan ahkam wa adabus safar, yaitu hukum-hukum dan adab-adab yang berkaitan dengan masalah safar. Jadi safar ini adalah kebiasaan kita, ya. Hampir-hampir setiap hari kadang orang itu kerjaannya hanyalah safar saja. Maka perlu kita ketahui apa saja hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah safar dan apa saja adab-adab yang berkaitan dengan masalah safar, ya. Mungkin saja pembahasan ini sudah antum baca, sudah antum dengar, tapi tidak apa-apa kita terus mengulang-ulang ilmu ini. Karena ilmu itu, ikhwah, kalau tidak diulang-ulang maka kita akan lupa. Apalagi kalau ilmu tersebut dihafalkan tapi tidak diamalkan, maka kita akan lupa. Itulah keutamaannya para ulama itu ketika membahas tentang ilmu, ada namanya bab mudzakaratul ilm, yaitu au tikrarul ilm, mengulang-ulang, ya, mengulang-ulang ilmu. Kalau ilmu itu kalau terus diulang-ulang maka dia akan terus menancap di dalam dada, akan terus diingat. Itu ilmu, ikhwah. Sama seperti misalnya orang dia belajar bahasa Arab atau bahasa Inggris. Ketika dia menguasai kosakata, ya, mufradat atau vocabulary, misalnya dia menghafal kosakata itu, ketika dia tidak ada lawan untuk berbicara menggunakan bahasa Arab atau Inggris, maka bahasa itu akan hilang dengan sendirinya. Kenapa demikian? Karena ilmu tanpa dipraktekkan maka dia akan hilang dengan sendirinya. Ikhwati fillah, kaum muslimin rahmati Allah SWT. Lalu apa saja adab-adab dan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah safar? Yang pertama adalah hendaknya kita membaca doa ketika kita keluar dari rumah kita, ya. Di antara doa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di antara doa yang beliau ajarkan adalah bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya dan upaya serta kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang keluar dari rumahnya mengucapkan doa ini, maka Nabi SAW menyebutkan tentang perkataan iblis atau perkataan jin yang mengganggu, ya. Wukita, ya, wahudita, seperti itu kurang lebih. Sungguh engkau dalam perjalananmu akan dijaga dari segala macam keburukan, dijaga dari kecelakaan selama perjalanan. Ketika engkau berada dalam perjalananmu tersebut, di dalam perjalananmu selalu ditunjukkan kepada hal-hal yang baik, ya. Kamu tidak akan jatuh pada perbuatan yang buruk. Ini artinya hudita, sungguh engkau telah mendapatkan hidayah. Makanya ikhwati fillah, ketika kita keluar rumah jangan sampai kita lupa membaca doa ini, ya. Apalagi ketika hendak safar. Di antara doa juga yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Ini doa yang warid dari beliau. Jadi kita usahakan untuk menghafalkan doa-doa seperti ini. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhalla. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu agar aku tidak menyesatkan orang, atau aku tidak tersesat. Tidak tersesat dan tidak pula menyesatkan orang, atau aku disesatkan oleh orang lain. Ini subhanallah, dia berlindung kepada Allah agar dirinya itu tidak tersesat di dalam perjalanan atau disesatkan oleh orang lain. Misalnya ada orang, dia bertanya alamat misalnya, ternyata alamat yang diberikan adalah alamat palsu. Boleh saja ketika dia keluar dari rumahnya tidak membaca doa, ya. Jalur yang ke Mataram seharusnya dia tuju, ternyata dikasih jalur ke Puncak Tambora. Ini bingung jadinya, ya, nggak sampai. Minta kepada Allah agar kita tidak tersesat. Kemudian yang kedua apa? Au azilla au uzalla.
Apa artinya itu? Agar aku tidak tergelincir atau digelincirkan. Ya. Ada istilahnya kecelakaan tunggal, gitu kan Pak? Jatuh dengan sendirinya. Ada juga sebabnya adalah ditabrak oleh orang lain. Nah, ini fungsinya doa ini. Azilla au zalla. Yang ketiga, au azlima au uzlama. Aku menzolimi orang lain selama perjalananku, atau aku dizolimi oleh orang. Jadi kezoliman ketika perjalanan, ketika safar itu pasti saja terjadi, ikhwan. Ya. Dicopet lah, dibegal lah, atau tindakan-tindakan kriminal yang lainnya. Kemudian yang keempat, au ajhala au yujhala alayya, atau aku yang bertindak bodoh, atau aku dibodoh-bodohin sama orang lain. Jadi subhanallah, ini perlindungan yang sangat maksimal, sangat sempurna, yang seharusnya setiap seorang muslim yang hendak melakukan safar, dia baca doa ini, ya, dihafalkan, kemudian diresapi daripada maknanya, dan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara adab ketika safar adalah jangan safar sendirian. Ini tidak dianjurkan seseorang itu safar sendiri. Kenapa demikian, ikhwah? Karena orang ketika dia melakukan perjalanan jauh dalam kondisi sendiri, tidak menutup kemungkinan orang itu akan berniat untuk berbuat jahat kepada dirinya. Satu, ya, karena tidak ada penolongnya kecuali hanya dirinya saja. Yang kedua, orang ketika dia safar sendiri akan memudahkan dia itu jatuh pada perbuatan maksiat. Ya ikhwah, akan memudahkan orang itu jatuh pada perbuatan maksiat. Kenapa? Ketika dia berada di negeri orang, di kampung orang, tidak ada orang yang mengetahuinya, maka dia akan dengan sebebas-bebasnya melakukan kemaksiatan. Maka ini oleh sebagian ulama ini hukumnya makruh, ya, hukumnya makruh, ya. Sehingga dalam hadis itu Nabi SAW bersabda, ar-rakibu syaitanun war-rakibani syaitanani wa thalathatu rukabin musafirun, atau kama qala Nabi SAW. Musafir yang jumlahnya satu orang itulah syaitan, seorang syaitan. Dua orang musafir itu adalah dua orang syaitan. Kalau lebih dari dua orang, maka mereka lah musafir. Kenapa satu orang, kenapa dua orang dikatakan syaitan kira-kira, ikhwah? Sebagaimana yang sudah kita sebutkan pertama tadi, kalau seorang dia musafir, dia safar sendirian, akan memungkinkan dirinya untuk jatuh pada perbuatan maksiat tanpa dia malu. Kenapa? Karena tidak ada orang yang mengetahuinya. Dua orang, kenapa masih dikatakan dua orang syaitan? Yang namanya dua orang boleh saja saling mengkompromi untuk jatuh pada perbuatan dosa dan maksiat, ya. Dan tidak akan mungkin ada apa istilahnya amirus safar. Apa artinya amirus safar? Pemimpin safar. Ya, yang namanya pemimpin safar ya harus lebih dari dua orang. Maka ini dianjurkan ketika safar itu diutamakan lebih dari dua orang. Ada salah satu di antara tiga orang tersebut yang diangkat sebagai amir. Dan fungsinya amir ini apa, ikhwan? Untuk mengingatkan jemaah rombongannya bila jatuh pada perbuatan salah, keliru misalnya, dengan adanya amir ini diingatkan, ya, diingatkan kekeliruannya, diingatkan kesalahannya dan yang semisal dengannya.